dengan ridhonya. Begitu juga bersyukur. Bersyukur dalam artian apabila kita ingin bersyukur itu kita harus melihat yang di bawah kita. Konteksnya seperti itu. Jikalau kita melihat mengendadah ke atas ataupun melihat yang di atas kita, kabur yang ada ataupun iri hati ataupun hal yang lainnya gitu. Konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu permasalahan, problem, melainkan hambanya mampu melewatinya ataupun menjalaninya gitu kan. Jadi untuk ikhlas dan bersyukur itu kita melihat yang di bawah kita. Dengan hal itu insya Allah kita dengan semaksimal mungkin dapat menjalani sebuah kehidupan. Konteksnya mungkin kita sekarang sudah menempuh pendidikan sarjana ataupun setara dengan S1 ataupun duduk di bangku sekolah menengah atas, kejuruan ataupun lainnya. Lihat yang di bawah kita, masih banyak orang yang dalam artian tidak menuntut ilmu secara formal ataupun dia otodidak gitu. Dalam artian pembelajaran itu tidak harus di persekolahan, tapi banyak di luar sana, banyak akses untuk kita menuntut ilmu. Tetapi untuk konteks bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita selalu harus melihat yang di bawah kita. Dengan hal itu, insya Allah kita akan selalu memperbaiki diri kita, muhasabah diri, memantaskan diri. Karena pada dasarnya, tujuan kehidupan di muka bumi ini tak lain tak bukan adalah menyembah Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Telah jelas bahwa untuk mencapai tujuan kehidupan, menjalani kehidupan ini, kita harus melakukan ataupun menyembah Allah, beribadah kepadanya, sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Memang dalam sebuah kehidupan banyak problem, banyak rintangan, tetapi kita harus ada planning dalam menghadapi semua permasalahan tersebut. Dengan hal itu, kita sudah siap mental untuk melewati apapun yang mungkin menjadi rintangan kita. Yakin bahwa di balik hal tersebut, kita mampu melewati permasalahan tersebut. Ambil contoh simpelnya, kita menempuh sekolah menengah kejuruan. Di situ mungkin kita mengambil tentang teknik komputer gitu kan, teknik komputer dan jaringan. Seketika mungkin kita masih gaptek, di situ kita memperbaiki diri, belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan hal itu, insya Allah kemampuan ataupun ilmu kita akan terasa. Karena pada dasarnya konteksnya tidak ada orang yang bodoh, tetapi adanya adalah manusia yang malas. Konteksnya seperti itu. Jangan kaget apabila mungkin kita duduk di bangku SD, teman kita di bangku SD dahulu, dia bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan sekarang yang mungkin sekolah menengah pertama SMP, dia dapat peringkat 1. Karena dengan rasa malasnya yang sudah berangsur berkurang, tetapi dia semangat untuk belajar, memperbaiki dirinya, memantaskan dirinya dengan sungguh-sungguh mencapai tujuan kehidupannya ataupun cita-citanya, harapan ataupun angan-angan dia. Dengan hal itu, harapan dan cita-cita dia terwujud dengan baik gitu. Jadi untuk kita menjalani kehidupan tersebut, tak lain tak bukan adalah ikhlas dan bersyukur dalam semuanya. Apa yang Allah berikan itu sesuai dengan porsinya. Jikalau kita berangan-angan, berharap, bercita-cita yang mungkin sekarang belum terwujud, percayalah, semua itu akan indah pada waktunya.
Semua itu sudah ada alurnya, sudah ada cerita. Kita itu ibaratkan sinetron, sudah ada skenario. Jadi kita menjalani semua itu sesuai dengan peranan kita. Kita tidak bisa spontanitas. Dalam artian kita mau ke Jakarta, banyak cara untuk mencapainya. Mungkin dari Lampung ke Jakarta bisa naik bis ataupun pesawat. Begitu juga dari Yogyakarta ke Jakarta, bagaimana caranya? Semua itu ada prosesnya. Proses individu satu dengan individu yang lain itu tak sama. Jadi banyak contoh gitu. Antara lain hal tersebut. Ada hal lain juga yang mungkin proses penyusunan skripsi yang mendapat dosen pembimbing yang luar biasa, susah ditemui, susah untuk konsul, susah untuk bimbingan, ataupun dipermudah dengan kita mendapatkan dosen pembimbing, dosen penguji, dan lain sebagainya. Semua itu jikalau kita bersyukur, ikhlas semuanya, itu akan terasa tidak berat. Tetapi apabila kita ikhlas, bersyukur, itu akan terasa ringan. Percayalah, yakinlah, semua itu akan indah pada waktu. Jadi kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini adalah, jikalau kita ingin bersyukur, ikhlas menjalani sebuah kehidupan ini, tak lain tak bukan kita harus melihat yang di bawah kita. Dengan hal itu, kita memantaskan diri, muhasabah diri, memperbaiki diri kita untuk menggapai tujuan kehidupan kita. Banyak problem, banyak rintangan dalam kehidupan, itu yakinlah kita mampu melewatinya, karena pada dasarnya universal kita ketahui, Allah tidak akan menimpakan suatu musibah, ujian, melainkan hambanya mampu melewatinya. Jadi intinya, kuatkan iman, perbaikilah iman dan Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah. Memang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu naik dan turun. Jikalau keimanan kita masih naik, pertahankanlah. Memang pada realitanya mempertahankan itu sulit. Nah, jikalau keimanan dan ketakwaan kita itu down, dengan hal itu cobalah kita lihat orang yang bersemangat untuk beribadah, sholat yang mungkin sholat wajib tidak ditinggalkan, ditambah dengan sunnahnya, berzakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Dengan hal itu kita bersemangat untuk memperbaiki diri kita dalam konteks meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tak lain tak bukan. Intinya, hal yang mungkin iri, tetapi memperbaiki diri kita itu diperbolehkan. Tetapi apabila kita iri dalam konteks itu hal yang buruk, itu yang tidak diperbolehkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaian kurang sistematika dalam penyampaian kurang dipahami. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.